Oke, selamat pagi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pagi ini kita ada acara podcast di acara EPIM HMJTI 2021. Untuk yang pertama-tama saya mohon izin untuk membuka masker. Mungkin berarti bisa membuka masker terlebih dahulu. Ya, untuk yang pertama mungkin ada di sini teman-teman yang masih belum paham tentang apa sih itu EPIM. Jadi EPIM itu adalah Expo dan Pekan Ilmiah Mahasiswa Jurusan TI. Jadi di sana di EPIM memiliki serangkaian acara, diantaranya yaitu yang pertama Expo sendiri, yang kedua bisnis TIK, dan yang ketiga adalah konfigurasi jaringan. Saat ini berlangsung kegiatan Expo, mempunyai beberapa rangkaian kegiatan, yaitu yang acara utamanya adalah pameran produk IT. Di dalam Expo juga ada fun game sama podcast. Jadi di sekarang ada saya, David Bristiantara, dan Ibu Rati sebagai narasumber dari podcast ini. Nah, podcast ini bertemakan cara membangun startup seperti itu. Mungkin yang pertama-tama biar enak, berarti bisa mengenalkan diri terlebih dahulu. Terima kasih David. Ya, teman-teman peserta EPIM, baik yang dalam penyelenggaraan ini sebagai panitia maupun peserta pameran maupun peserta lomba, selamat datang di kegiatan EPIM tahun 2021. Terutama untuk mahasiswa jurusan teknologi informasi. Dan juga saya mengucapkan selamat datang kepada mahasiswa baru tahun 2021. Perkenalkan, nama saya Nadia Nurhemi, saya staf dosen juga yang saat ini diminta oleh teman-teman panitia untuk menemani teman-teman di kegiatan podcast. Jadi memang pembidangan di beberapa mata kuliah dan juga kegiatan di Politeknik Jember, berarti kebetulan juga memang untuk teman-teman yang mengawali terutama di mata kuliah yang berkaitan dengan startup bisnis. Salah satunya adalah workshop SI gitu ya, yang berkaitan juga dan berdekatan dengan inisiasi dalam membangun perusahaan startup. Tentunya juga saat ini saya diberi kesempatan untuk itu. Mungkin itu yang bisa saya sharing. Cocok sekali ya Bu. Jadi memang teman-teman sudah punya pemikiran siapa sih narasumber yang paling tepat seperti ini. Semoga. Ya. Mungkin saya boleh ilmu juga Bu. Ya. Jadi saya juga pengen mengisi gelas saya seperti itu. Mungkin di sini kalau saya mungkin mengikuti kuliahnya berarti dulu agak sedikit paham tentang apa sih yang menggunakan startup itu yang bisa mungkin teman-teman yang baru di sini, teman-teman adik-adik TI yang baru, ini kan ada mahasiswa baru ya Bu? Iya. Selamat datang dulu ya. Saya belum nyambut selamat datang mahasiswa TI tahun 2021. Selain ada teman-teman maba juga, mungkin teman-teman yang baru belum diajar berarti mungkin belum paham tentang apa sih itu startup. Kadang kan orang masih bingung seperti itu, jadi mungkin ada sedikit pencerahan tentang bagus. Jadi kalau kita bicara startup itu sebenarnya kalau secara spesifik itu kalau diterjemahkan startup adalah dia perusahaan rintisan. Karena masih merintis, kalau kita bicara merintis itu dalam tahap pengembangan, bahkan ide bisnisnya bisa jadi itu masih tidak dalam kapasitas yang benar-benar matang. Nah, saat ini dengan perkembangan dari sisi banyak hal ya, dari aspek ekonomi, teknologi dan sebagainya, startup itu sedang hits yang memang banyak diminati oleh anak-anak muda, misalnya seperti David dan peserta EPIM, itu banyak sekali yang punya peminatan, bahkan di dunia luar juga sangat
bicara soal perusahaan rintisan, nah perusahaan dalam itu bisa jadi pun teman-teman yang saat ini sedang bekerja keras untuk mengikuti kegiatan EPIM ini kan itu juga bisa menjadi inisiator atau memiliki motivasi untuk ke arah sana. Jadi kalau kita bicara tadi sekilas pencerahan saja ya, bahwa startup itu sebenarnya perusahaan rintisan yang memang perusahaan yang dalam tahap pengembangan, masih idenya sudah nemu tapi masih mencoba mengimplementasikan semacam ide-ide segarnya untuk kemudian diciptakan untuk menghasilkan suatu usaha atau bisnis. Jadi startup itu sebenarnya perusahaan rintisan. Nah, kalau mau didalami banyak jenisnya, banyak bidangnya. Jadi tidak hanya IT gitu ya. Bahkan mungkin IT lebih mensupport layanan dari perusahaan startup itu sendiri. Jadi bisa spesifikasinya. Kita sama-sama tahu banyak sekali perusahaan startup besar yang saat ini sudah tidak startup. Kalau startup kan masih rintisan gitu ya. Dulu yang diawali dari perusahaan startup, kita sama-sama tahu Gojek, Tokped dan sebagainya itu adalah inspirasi anak-anak muda zaman sekarang yang awalnya masih startup. Jadi kalau berarti diminta untuk menjelaskan secara global, ya startup itu adalah perusahaan rintisan yang masih berkembang, masih idenya belum matang ya, tapi idenya itu masih butuh untuk tim lebih agile lagi gitu ya. Nah, bicara agile kan kita juga punya mata kuliah dan beberapa substansi konten mata kuliah menggunakan Scrum, di mana di dalamnya sangat menginginkan dari mahasiswa untuk kemudian cepat berpikir, cepat beradaptasi, cepat kemudian menginovasikan dan punya motivasi yang itu mungkin mungkin ada sedikit yang menarik gitu ya. Ada dari penjelasan berarti bilang bahwa pemuda itu banyak yang minat tentang startup ini. Mungkin sedikit dijelaskan biar teman-teman semua bisa, kalau saya sendiri sudah merasakan seperti itu ya, sudah merasakan mungkin faedahnya startup ini sendiri. Mungkin bisa dijelaskan kenapa sih pemuda itu sangat bermanfaat sekali, punya peluang untuk startup. Bisa. Jadi sebenarnya kenapa punya peluang? Karena sebenarnya satu perusahaan dikatakan startup itu hanya khusus untuk 3 elemen aja. Punya 3 elemen itu udah sangat bagus. Yaitu elemen yang pertama adalah founder. Founder itu nggak hanya 1-2 orang, ya. Bisa jadi tim yang memang founder, si penemu, gitu kan. Si perintis, si pencetus itu sendiri ya timnya. Nah, kenapa kemudian akan sangat baik di jurusan TI, terutama ya kalau kita bicara peserta EPIM ini, adik-adik mahasiswa sudah pasti tahu bahwasanya kita sangat mendorong sekali di konten mata kuliah, bahkan itu untuk kemudian menciptakan ide-ide bisnis, bahkan permasalahan-permasalahan custom yang memang diselesaikan dari satu lembaga, dinas, kemudian ada ngambil di retail dan sebagainya ya, yang coba kita selesaikan di mata kuliah workshop dan sebagainya. Itu sebenarnya mendorong daya inovasi. Nah, kalau ditanya kenapa tadi saya sampaikan adik-adik harusnya berpikir sekali bahwa kalian punya peluang yang sama. Dan karena tadi cukup dengan founder, ada angel investor. Nah, angel investor itu bukan yang langsung miliaran, jutaan dan sebagainya. Memfasilitasi kalian untuk pakai data aja itu sudah termasuk angel investor, betul. Nah, bisa jadi si founder ini juga kadang-kala ya angel investor sendiri. Bahkan investor itu tidak hanya memfasilitasi secara fresh money gitu kan. Misalkan termasuk yang saya lakukan dengan Bapak Ibu dosen yang lain, melakukan mentoring, itu kan knowledge. Nah, itu investasi juga kan, knowledge yang kita sharing. Nah, artinya dari 2 poin ini dulu gitu, itu kalian sangat punya peluang yang sangat tinggi karena di kurikulum di jurusan TI terutama itu sudah sangat besar. Kemudian yang poin yang ketiga itu produk sendiri sudah pasti kan, output dari mata kuliah workshop semua di jurusan TI itu mengarah ke sana. Jadi sebenarnya nggak ada alasan untuk mencoba. Nah, yang kemudian kalau tadi David menyampaikan kenapa gitu, berarti tadi menyampaikan dan cukup tertarik sekali gitu ya, bahwa mengatakan kita itu di baik peserta EPIM maupun teman-teman mahasiswa yang lain itu sangat punya peluang sekali untuk membangun startup. Karena tadi itu cukup 3 itu sudah luar biasa. Jadi yang harus diingat ada founder ya, kemudian ada angel investor, yang terakhir adalah produk atau layanan. Kalau itu ada, insya Allah hal yang berkaitan dengan ide
bisnis dan sebagainya. Ya karena tadi itu startup adalah perusahaan rintisan gitu. Dari 3 elemen itu ada, itu pasti akan jalan. Jadi orang kalau mau memulai startup itu adalah tim atau founder yang nggak takut akan gagal. Gagal itu ya udah pasti gitu ya. Jadi kayak udah siap gitu. Nah, mungkin yang harus didalami kalau tadi punya peluang adalah melihat peluang itu menjadi suatu hal yang positif vibe yang selalu saya bilang ke teman-teman bahwa it's okay kalaupun gagal ya itu jadi jalan yang baik saja. Terus balik lagi. Jadi it's okay. Jadi itu sih mungkin karena dari sangunya ibaratnya ya, dari kurikulum kita, dari aktivitas keseharian kita jadi sudah sangat cukup. Jadi nggak betul-betul kan banyak dari teman-teman mahasiswa nggak hanya pengen jadi pegawai gitu ya seperti David dan teman-teman juga jadi bos juga. Iya, begini cita-citanya lulus juga jadi bos untuk apa? Perusahaan rintisannya kan udah gagal sakit nah gitu kan. Jadi harus membuat bangga ke diri kita sendiri. Itu mungkin kan yang bisa mungkin teman-teman juga ada pikiran. Ya. Jadi dari berarti sendiri itu adalah startup itu rintisan gitu. Perusahaan baru lah istilahnya. Nggak apa-apa nggak perfect gitu ya. Nggak apa-apa nggak perfect tapi yang penting dimulai dulu. Terus gini Bu, kadang kalau kita sendiri saya pernah merasakan juga. Jadi di waktu dulu saya kuliah di sistem informasi itu diajarkan tentang riset kompetitor. Jadi ketika saya sendiri ini pengalaman pribadi mungkin sedikit curhat ya. Jadi pengalaman pribadi ketika saya sudah riset kompetitor sudah saya catat banyak riset kompetitor gitu. Saya jadi insecure begitu. Saya jadi insecure gitu. Waduh. Kompetitor saya ini sudah besar sudah berhasil sudah sudah sejauh itu sedangkan saya baru mau gitu. Cara menanggulanginya dan kenapa sih kok penting banget gitu riset kompetitor gitu. Ya bagus pertanyaan pasti itu jadi pertanyaan teman-teman juga mulai startupnya gitu ya. Jadi kenapa pentingnya itu betul sekali yang padahal niatan kita awal melakukan riset kompetitor itu untuk mengetahui level kita udah sampai mana. Yang kedua adalah kita udah tahu kita nggak sombong sama ide kita sendiri gitu kan ya. Kita nggak sombong sama ide kita sendiri bahwasanya ide itu bukan sesuatu sendiri yang paling bagus. Nah, itu kan gunanya untuk refleksi gitu ya. Nah, sebenarnya cita-citanya awal pada saat pelaksanaan gitu ya. Ternyata yang justru keluar adalah insecure tadi gitu. Ya, betul sekali. Jadi kalau tips menurut saya gini, ketakutan itu kadang memang harus kita miliki. Kenapa? Karena kalau kita tidak takut, kita akan menghebatkan diri terus gitu. Nah, kalau orang sudah merasa hebat, dia akan berhenti berinovasi. Nah, karena kalau misalkan ketakutan itu tidak ada, itu akan berhenti berinovasi, yang ada juga nggak bisa adaptif. Nah, kalau tipsnya sebenarnya tidak menghilangkan ketakutan itu, merubah ketakutan itu menjadi tadi balik lagi positif vibe tadi. Itu gimana caranya? Nah, yang pertama adalah cukup tahu diri kita itu sampai di level mana. Yang pertama itu. Yang kedua, mulai memisahkan antara hal yang memang bukan kemampuan kita sama yang sebenarnya kita mampu tapi kita terlalu overthinking di situ. Contohnya, merasa kayaknya ini deh, saya itu sudah merasa di titik kayaknya saya kejauhan deh kalau mau ngikutin kompetitor saya gitu. Tapi kenapa enggak dipikir kalau udah merasa kejauhan dipikir kompetitor saya udah di situ tuh, saya mau nyari arah yang berbeda. Misalkan dari sisi marketingnya udah punya 100 marketing, ternyata perusahaan itu dapetnya yang gitu misalkan gitu ya, maka saya harus punya cara yang lain untuk manage perusahaan saya dari sisi marketing. Atau produknya ternyata sudah kalau ibaratnya heboh-hebohan gitu ya, produknya sistem informasi yang dibangun, misalkan kalau saya bicara David ya, ternyata si kompetitor itu sudah bisa membangun memenuhi software custom dari perusahaan ternama begitu ya. Saya apa kabar? Ya udah,
kalau kamu merasa di situ sudah nggak kenapa enggak David ngambil UMKM dan sebagainya. Nah itu jadi ngambil organ site yang memang menurut kamu mampu di situ. Jadi banyak hal sih kalau kita bicara riset kompetitor lebih dalam itu jadi satu mata kuliah sendiri gitu ya. Tapi mungkin sekilas dari apa yang disampaikan oleh Bu Rate, dua hal itu sangat kalian bisa jadikan tips kalau memang nanti mengalami hal yang insecure seperti David. Nah, kalau ditanya pentingnya riset kompetitor terutama untuk refleksi. Karena kadang-kala terlalu semangat, terlalu ingin jadi founder, lupa kalau ternyata kita punya pesaing gitu. Yang seolah-olah menganggap bahwa ide kita itu paling bagus, sehingga naif-naifnya yang keluar kayak gitu. Nah, naif-naifnya agak dikurangi gitu, tapi nggak terlalu harus insecure sekali. Jadi PD itu harus stabil gitu loh. Kalau misalkan terlalu nggak PD juga nggak baik, terlalu kepedean juga nggak baik. Jadi yang paling penting sebenarnya dalam membangun startup itu sebenarnya menurut saya kestabilan diri kita sih untuk kemudian bisa ini. Beberapa kali saya melakukan mentoring yang selalu saya doktrin ke teman-teman startup termasuk di workshop dan pendampingan di kewirausahaan atau youth empowering. Kebetulan berarti juga aktif di kegiatan yang bekerja sama dengan USAID. Jadi itu merupakan NGO dari pemerintah Amerika gitu untuk mengembangkan entrepreneurship di kalangan anak muda. Ada beberapa yang memang anak-anak muda yang sangat ingin sekali ya. Jadi itu lebih luas, jadi nggak hanya di bidang bisnis. Jadi saya lihat sih sama seperti David, mereka semua juga udah ketemu riset kompetitor itu jatuhnya udah semangat, PD-nya bahwa saya lebih bisa dari kompetitor saya, pelan-pelan insecure ada ya. Jadi mulai deh, jadi tadi itu jangan terlalu kan keinsecurean. Jadi kita harus kayak gitu. Menurut saya kalian tuh punya insting biasanya sih kalau mentor ya bahkan coach-coach yang kalau coach itu kan yang udah tersertifikasi itu biasanya coba apa itu break anak muda itu yang mau bangun startup itu tapi kayak bagaimana kualitas karena yang paling susah itu adalah bagaimana untuk memanage staff ya kayak stabilitas kita gitu sih ya. Ada satu titik juga keuntungan dari riset kompetitor tadi itu selain insecure, saya sendiri itu merasakan penting banget. Maksudnya itu apa sih penting banget? Karena ketika saya sudah riset kompetitor itu, saya mengetahui selain saya insecure tadi, setelah down up-nya itu nanti bisa tahu celahnya dari kompetitor kita. Berarti di sini kan seperti itu ya, gitu. Belajar juga dari kompetitor. Jadi ada untungnya di sana selain ya kata berarti tadi jangan terlalu pesimis ya gitu. Tapi lebih apa sih yang bisa diambil? Apa yang bisa dibedakan? Bisa kita nyari organisasinya. Ya namanya startup itu kan ya. Terus kalau kita nih kan masih kalangan mahasiswa ya. Mungkin teman-teman startup itu karena yang tadi berarti kumpul-kumpulkan sangat tertarik ini gitu, dan ada kacanya gitu. Kacanya di Indonesia itu ada Topet, ada Gojek. Kan itu berawal gitu. Iya, gak enak. Langsung besar perputaran uangnya itu kan sangat besar gitu. Mungkin teman-teman bertanya-tanya, mahal gak sih buat startup itu, mahal gak sih untuk memulainya gitu? Ya. Kalau membuat startupnya murah bahkan gratis. Ya. Kenapa saya bilang begitu? Karena jadi founder itu kan nggak harus kita dibayar dulu gitu. Nah, yang paling penting kalau dari pertanyaan David itu tadi adalah kesiapan kita dalam merintis perusahaan. Bahkan istilahnya kalau orang-orang di mentor gitu ya, kalian harus siap membakar uang kalian di awal. Jadi kayak yang sering kan dengar istilah itu gitu. Jadi saya pada saat melakukan mentoring ke adik-adik di komunitas youth empowering maupun di mahasiswa itu selalu dibilang begitu. Termasuk membakar energi. Jadi energi itu kalau dihitung secara bisnis itu juga tadi knowledge juga seperti itu. Kadang-kala jangan salah, banyak
startup yang sudah senior lah ibaratnya kalau saya bilang gitu, yang udah unicorn gitu ya, itu sampai dia nemu ide bisnis di titik yang sekarang, itu bisa jadi dia bakar ide-ide yang lain gitu. Bakar itu maksudnya udah aus aja gitu, jadi asap gitu, idenya nggak dipakai gitu artinya. Dan banyak kegagalan bulan dulu sampai hari ini bisa jadi seperti itu. Nah yang kita harus siapkan sebenarnya adalah mentality seperti itu, yang sama seperti tadi David sampaikan. Nah kalau berkaitan dengan apakah mahal atau enggaknya, sebenarnya kalau jadi founder adalah gratis. Yang paling mahal itu adalah kesiapan diri kita untuk pasti rugi banyak, rugi waktu, energi dan sebagainya. Nah, gimana caranya menyiapkan itu? Bahkan mungkin rugi uang kalau kita butuh investor dan sebagainya. Nah, kalau kita sudah di titik settle bahwa kita siap rugi untuk diri kita sendiri ya, energi, pikiran, tenaga, nah baru kita akan berjuang untuk dari financial profit di awal, maksudnya investasi fresh money gitu misalkan. Nah, itu gimana cari investor, misalkan ngawali dan sebagainya. Sebenarnya banyak aspek ya, orang-orang ilmu ekonomi yang mungkin lebih canggih dari berarti banyak hal, tapi mungkin yang kalau sedikit saya agak persempit gitu ya, yang selalu kami sharing ke teman-teman, kalau kalian itu bisa dan percaya dengan jadi kalian di startup itu, nanti si investor itu harus orang yang benar-benar juga ada kalanya ada orang kaya gitu. Kalau kita lihat di sosial media sekarang yang suka bagi-bagi uang gitu ya, yang itu mungkin bisa jadi juga investor. Nah itu juga celah gitu, peluang gitu. Arif Muhammad dengan ibu-ibuannya, Doni Salaman dengan tiba-tiba ketemu ngasih dan sebagainya, banyak yang lain juga seperti itu. Nah itu bisa juga dijadikan nyoba investor. Maksudnya saya nggak akan spesifik ke situ ya, tapi maksud saya celah kalian untuk dapat investor atau membiayai perusahaan dengan kalian itu banyak aspek. Nah mungkin kejauhan tuh kalau gitu. Gimana kemudian caranya? Ya harus tahu bahwa siapa yang paling bisa kerjasama sama tipe bisnis seperti itu. Jadi gitu. Bisa jadi investasinya bukan fresh money. Kalau misalkan punya ide, taruhlah misalkan kita itu ingin punya ide seperti marketplace gitu ya. Ini mungkin ide lama gitu, udah jadul gitu, udah banyak marketplace yang misalkan. Nah, kita harus tahu kan produk mana yang akan kita jual. Misalkan marketplace kita itu spesifik gitu ya, ke satu air minum. Nah, ya berarti kita harus kerja sama mereka. Jadi nggak fresh money yang diberikan, tapi produk yang dijual melalui engine yang kita sudah buat dengan marketplace tadi. Banyak hal sih ya kalau mau dipilih ke situ kita banyak sharing yang lebih dalam lagi, dan mungkin orang ekonomi yang lebih pas untuk menjelaskan hal-hal yang seperti itu. Tapi paling mudahnya kalau kita terlalu harus nunggu orang yang punya keahlian di situ, kayaknya pusing kan gitu. Tapi kayak hal-hal yang bisa kalian inovasikan itu juga jadi untuk membiayai seluruh rintisan yang kalian. Jadi itu nggak apa-apa gratisan dulu gitu ya. Jadinya murah ya. Jadi, ya murah. Yang penting jalan, karena yang penting jalan dulu. Ya, yang penting jalan dulu. Ya balik awal lagi, yang penting memulai dulu. Terus begini, kan kita masih baru untuk mendapatkan investor kayak tadi, terus customer juga. Misal kata berarti tadi kita punya ide mau buat marketplace nih gitu, mau buat marketplace air minum lah tadi, air minum kan si customer nggak bakalan langsung beli air minum kan segitu kan. Ketika kita buat marketplace tentunya banyak proses gitu, banyak proses untuk agar bisa seperti itu. Iya, prosesnya panjang sekali gitu ya. Mungkin gimana sih Bu caranya kedua-duanya tadi, selain customer juga investor juga sebetulnya, biar perusahaan baru kita, startup kita itu dipercayai sebetulnya. Pertanyaan yang bagus. Sebenarnya saya sering dapat pertanyaan seperti itu. Bu, gimana sih buat customer bisa percaya gitu dulu ya pertanyaan dulu, dan bahkan menentukan customer yang tepat untuk kita itu seperti apa. Lihat, dan yang paling mudah adalah hal yang paling bisa kita lakukan adalah kita mengkondisikan diri kita terus seperti melayani customer. Kadang-kadang yang sulit dari kita itu adalah kita seolah-olah menutup mata bahwa kondisional itu kita seperti ya kalau jadi customer pengen jadi apa sih, pengen enaknya tok kan kayak gitu. Nah
ya pertama refleksi dulu kalau jadi customer ingin yang seperti apa. Nah bisa jadi ide kita itu bukan kita paksa pasarkan, kan itu ya misalkan kamu jualan produk apa ya misalkan yang nggak terlalu relate sama mahasiswa itu ya produk buku sekolah gitu kan, nggak sedikit mungkin dari mahasiswa yang sudah menikah kan gitu dan bahkan udah punya itu kan pasti konsumennya bukan kalian ibu-ibu seperti saya kan gitu. Maka kalau udah tahu begitu ya harusnya cari orang yang memang jadi ibu-ibu paling mudahnya gitu, yang relate sama produk kalian. Jangan berpikir enggak ibu itu pasti begini, jangan begitu gitu. Jadi harus lebih apa ya, nggak naif gitu loh. Nah untuk menentukan itu, jadi nggak hanya merefleksi kalau saya jadi ibu-ibu kasus bukan itu bisa nggak tuh. Kalau saya jadi ibu-ibu, kalau saya beli perlengkapan sekolah anak saya apa gitu. Nah jadi atau perlengkapan bayi misalkan gitu ya, itu kan produk kita misalkan spesifik ke situ gitu ya, perusahaan kita merintis ke arah produk-produk seperti itu, atau layanan home care gitu. Nah berarti ya kamu bukan hanya riset kompetitor saja, berarti harus riset termasuk si investor. Jangan sampai si investor ini nggak tahu pentingnya ibu-ibu harus dikasih layanan itu seperti apa kan itu. Kalaupun kamu punya investor yang tiba-tiba gitu ya, orang tua atau apapun itu, tapi tetap harus disampaikan agar tadi itu, karena kadang-kadang yang lumrahnya ya yang sekarang berjalan itu investor untuk startup itu yang nggak mau include langsung. Nah itu bedanya dengan perusahaan konvensional yang nggak mau ikut langsung dalam pengelolaan manajemennya. Dia ngasih fresh money aja atau ngasih apa aja gitu ya. Udah kamu kelola sendiri. Nah, kadang-kadang seperti itu juga kan gitu. Nah itu juga harusnya kita lebih banyak riset ya memang begitu. Makanya kenapa dikatakan rintisan dan suatu perusahaan pengembangan termasuk semua riset aktivitasnya dia akan badannya berdarah-darah dulu di situ. Tapi jalan perusahaannya. Jadi kayak saya mendeskripsikan diri sebagai perusahaan, tapi perusahaan saya ini masih bisnis. Ya tetap harus riset semuanya. Tetap harus riset dulu. Tetap kembali lagi ke riset kompetitor tadi. Iya, riset kompetitor, riset pasar. Mungkin ada toolsnya sedikit berbagi ya. Dulu waktu kuliah mungkin saya ingat tuh bahwa untuk yang hal seperti itu riset kompetitor dan target menentukan target market itu ada yang namanya BMC ya. Jadi ada bisnis model canvas. Jadi teman-teman bisa pelajari itu. Di sana ada semua yang namanya target market, terus value proposition. Jadi memang betul-betul cocok gitu. Jadi saya pun menggunakan itu ketika mau launching produk. Itu nggak langsung launching tapi saya harus ada dulu BMC-nya gitu. Jadi kita mau kemana itu jelas. Ini bagus nih. Bagus, kenapa saya bilang begitu? Karena kadang-kala yang ini nggak tahu nih benar atau enggak. Kalau iya, David pasti ketawa. Ada di mahasiswa terlalu menganggap BMC itu teoritis, sehingga berpikir bahwa yaudah itu dipakai waktu kuliah aja. Waktu implemented, agak ribet ya kayaknya mau ngisi-ngisi gitu. Itu nggak harus diisi dengan struktur kotak-kotak itu kan Fit ya. Tapi dari situ kita itu lebih kayak punya framework gitu ya, untuk kemudian menggunakan elemen-elemen yang ada di BMC itu untuk lebih bisa menstrukturkan, sehingga apa yang jadi ide bisnis kita, kemudian ide kita, bahkan bagaimana kita mengelola perusahaan itu ada di situ. Karena BMC itu hadir bukan untuk ujuk orang bangun tidur jadi BMC gitu kan, tapi ada riset dulu ya kan. Pasti banyak teman-temannya David beranggapan bahwa itu adalah konsep teoritis yang nggak harus yang hanya digunakan saat kuliah saja gitu. Betul, bahkan atau nunggu perusahaannya gede aja deh gitu. Enggak, malah justru kalau kita mau ngawali harusnya kita harus pakai. Iya, betul sekali. Yang kita tadi jalannya itu jelas. Tahu arahnya ada frame-nya gitu loh. Target marketnya ibu-ibu ya udah. Channelnya mau ke siapa, value proposition-nya apa. Sangat membantu pasti kan.
jadi jangan dianggap itu konsep teoritis ya. Jadi ketika nanti teman-teman dapat kuliah BMC, silakan simak betul-betul karena itu sangat berguna. Berguna ya. Bahkan kalau Pak Subiarto itu sendiri bilang begini, Pak Subiarto ini praktisi branding, Ya. praktisi branding. Ya BMC itu benar-benar berguna. Kalau menurut saya itu benar-benar berguna. Bisa juga dibuat konsep personal branding dari kita sendiri betul, gitu. betul. Jadi mulai dari filmnya apa gitu. Betul. Betul sekali. Karena kadang-kala yang tidak diketahui oleh orang, tapi sebenarnya ya produk, ya diri kita juga perusahaan gitu ya. Buat CV pakai BMC keren. Keren banget, bro. Pasti perusahaannya langsung gini, gedek-gedek gitu. Iya, ini udah mengonsepkan hidupnya sendiri aja udah kayak perusahaan ya. How to create profit itu udah dipikirkan. Apalagi perusahaan saya kan Iya, gitu. betul. Ini yang menarik juga. Sorry saya potong. Kalau belajar BMC bukan berarti Anda jadi entrepreneur. Iya kan, intrapreneur yaitu orang-orang yang berpikir secara entrepreneur, tapi dia employ sebuah perusahaan, staf perusahaan. Itu juga butuh yang namanya intrapreneur. Entrepreneurship itu butuh. Nah, kalau saya tadi tertarik sekali dengan satu tapi kalau kita jadi pegawai, itu sebenarnya kita juga harus punya jiwa kewirausahaan. Kenapa? Karena kalau kita nggak punya jiwa kewirausahaan, at least kita nggak akan loyal sama perusahaan tempat kita bekerja. Karena kenapa? Nggak akan berpikir profit itu harus didapat. Ya udah kerja aja gitu ya, Fit ya. Betul. Nah itu nggak boleh. Nah ini akan juga berguna bagi teman-teman yang mungkin nggak punya cita-cita kayak entrepreneur ya, Fit ya. Jadi bisa juga ini. Betul sekali yang tadi. Jadi BMC itu juga berlaku untuk karyawan. Betul. Bukan hanya bos juga kan sebenarnya. Iya, bukan hanya perusahaan. Karena perusahaan itu berkembang ya juga dari karyawan. Yes. Jadi karyawannya harus cerdas juga. That's true. Bahkan Pak Tung itu dulu, Pak Tung Dasamaringin itu mereka karyawannya mendidik untuk menjadikan bos. Iya. Untuk menjadikan bos. Karena apa? Ya tadi perusahaan itu berkembang, perusahaan itu besar itu karena karyawan gitu. Betul. Kalau karyawannya sudah berpikiran sebagai bos, Milik sendiri kan? milik sendiri ya. Milik sendiri akhirnya ya berkembang. Karena kalau itu kan punyanya Pak Tung, ya udahlah. Kalau saya ikut ya itu nggak bisa. Akhirnya ya nelayan. Betul. Udah lama dipecat gitu. Iya. Lebih dari yang apa? Mungkin kalau dari luar Steve Jobs juga begitu kan, dia selalu menghebatkan orang-orang yang bekerja buat dia. Kenapa? Kok bukan dia yang hebat gitu ya? Kalau kita berpikir dia yang pasti hebat, tapi justru dia sering menghebatkan timnya. Kenapa? Karena dia orang leader yang sangat tahu kalau dia nggak ada mereka, ya udah nggak bisa juga. Karena dia udah bukan orang yang sedang merintis ide di awal hebat Steve Jobs, tapi pada saat perusahaan udah jalan, dia sangat butuh tim kan gitu. Sehingga orang yang punya knowledge bagus ambil itu jadi peluang. Maksud saya tadi itu kalau memang rezekinya tidak di entrepreneur, ya tidak kemudian menganggap BMC itu sebagai konsep teoritis yang kita buang aja, udah deh itu habis nonton kuliah udah gitu. Enggak, tapi justru terkonseptual dan terinternalisasi maksud David ya ke dalam. That's good, betul sekali. Lalu gini Bu, setelah kita menggunakan misal anggapannya kita punya framework BMC nih gitu. Kita sudah nulis target marketnya siapa, terus value-nya apa gitu, sebagai startup yang mau merintis gitu ya. Lalu itu kan sudah tersistem ya, sudah tersistem, sudah dicatat semua. Di tengah jalan ada tantangan, kan mesti ada tantangan gitu. Bahkan di dalam BMC sendiri sudah ternotis itu kan ya. Jadi udah ada catatannya, bakal dapat ini hambatannya ini gitu. Mungkin bisa diberitahukan ke teman-teman biar tantangan-tantangan ini yang harus dihadapi gitu loh. Karena gimana gitu. Jadi banyak aspek, bener ya katanya David. Bahkan kalau misalkan kita ngomong spesifik ke satu tantangan, enggak gitu. Pasti saya yakin David dengan teman-temannya di era itu juga punya tantangan yang macam-macam. Kadang timnya gitu ya, ya. Kadang customernya, tantangannya, kadang investornya, kadang tantangannya mungkin saya contohkan satu misalnya dulu pasti era bikinnya gini, di kantor kita di mana ya, basecamp kita di mana gitu. Betul kan gitu. Untuk ketemu, untuk relate gitu ya, gimana caranya membangun diri bisnis bersama seolah-olah bikin. Tapi terbukti kan, nggak harus punya kantor, tapi kita bisa
meskipun nggak punya kantor tetap mudah gitu. Nah, itu maksud saya. Berarti sebenarnya dengan keterbatasan kita itu yang paling harus cepat adalah agile, cepat beradaptasi. Jadi misalkan tantangan itu juga keterbatasan kan juga salah satu tantangan ya beda. Atau saya contohkan hal yang lain, investornya narik dana gitu misalkan. Apa yang harus kita lakukan? Ya drama, sedih, nangis, bahkan kecewa boleh, tapi jangan lama-lama kan gitu. Karena harus agile, harus siap dengan mentality yang aja gitu. Nggak perlu apa ya, beton lebih bisa dari itu. Nah memang nggak mudah. Mungkin kalau yang nyimak sekarang ya enak berarti ngomong kayak gitu. Iya, I know it. Itu pasti nggak mudah, saya tahu. Tapi sebisa mungkin ketidakmudahan itu kita segera netralisir untuk kita tidak terlalu overthinking, tidak terlalu jadi terlena dengan kekhawatiran itu, disegerakan untuk kembali kejar dan beradaptasi dengan tantangan. Jadi saya mungkin bicaranya agak general, karena kalau kita bahas spesifik tantangan masing-masing ya ternyata customer-nya lari nggak jalan sama kita lagi, atau kita udah mengerjakan misalnya kalau seperti Salesforce yang kamu sama teman-teman bangun, terus kemudian di tengah jalan customer-nya tiba-tiba menghilang dan belum mimpi dan sebagainya, misalkan itu kan juga semuanya juga jadi tantangan ya Fit ya. Tapi kan gimana caranya justru kita berpikir bahwa saya yakin kalau seumur perusahaan startupnya David itu pasti sudah berpikir is okay, itu akan kita nanti rezekinya di perusahaan yang lain yang mungkin dengan custom software yang sama. Nah itu kan nggak mudah loh untuk menanamkan dan mengeksplorasi proses pemikiran itu. Jadi kalau saya nikmati prosesnya, jangan gila. Kenapa saya harus ngomong gitu? Jangan gila itu karena kalau kalian overthinking itu kalian udah mau mengarah ke situ gitu. Kenapa harus disampaikan ini jangan gila? Karena kalau kita terlalu overthinking dan dapat hambatan, tantangan dan sebagainya, akhirnya malah nggak bisa settle. Tadi itu makanya yang paling harus disiapkan adalah stabilnya mentalitas kita. Itu pasti banyak coba. Ya Bu, kalau saya Bu, insya Allah nggak ada tantangan, misalkan ada yang begitu gitu ya. Karena saya tahajudnya lancar, bunga dan sebagainya, itu juga perlu. Jadi orang yang menyehatkan kita nggak akan geser ke kegilaan, itu arahnya tetap ke sana gitu. Baik apapun agama kalian gitu. Jadi tipsnya mungkin begitu, gimana caranya menjaga agar tantangan itu menjadi suatu peluang atau hambatan-hambatan tadi didamaikan timnya bahwa hambatan tadi juga akan jadi peluang di kemudian. Nah, contohkan tadi, David pernah tuh pasti tinggal sama customer obrolannya kerjakan dulu. Gitu buat, ya. Terus itu nggak jadi padahal awal ya. Nah, gimana caranya tetap menjaga itu kan berpikir bahwa itu oke, saya nanti akan berperusahaan itu mungkin tipe bisnis yang sama, tapi saya sudah siap dengan izin yang konkret. Nah, itu kan udah nggak seteori apa yang saya sampaikan. Bahkan sampai ya banyak sih, saya sendiri sempat sama tim itu agak gila tadi lah, agak gila, stres lah agak jet lag beberapa hari. Jet lag akhirnya akhirnya padahal udah jalan, udah buat kontak, udah buat ya udah nyentuh lah gitu. Setelah konfirmasi kembali, wah mati, mati. Alasannya macam-macam. Banyak dan perusahaan turun lah atau apa lagi. Ya sarannya memang betul sih, tetap jalan, tetap bertahan. Ya mungkin yang ini bukan rezeki kita ya, tapi masih banyak perusahaan yang sama bisnisnya. Treatmentnya kita bedakan, jangan sampai terulang lagi juga kan. Kalau treatment yang kemarin begitu lagi banget. Iya. Jadi jangan sampai punya treatment yang sama. Jadi kalian men-treatment satu perusahaan atau customer kalian juga jangan sampai setelah gagal dengan customer yang sama itu di-treatment sama. Jadi misalkan yang namanya percaya aja gitu ya. Next time bukan nggak percaya sih, menurut saya lebih ada kehati-hatian. Kemudian lebih bisa mempresisikan bahwa sebenarnya kadang-kala yang paling harus kita internalisasi itu adalah kita bisa meyakinkan customer kita kalau misalkan jualan software ya, misalkan saya contohkan itu bahwa produk kita itu akan menghasilkan profit itu dulu, jangan ngomongin produk kita dulu. Nah bisa jadi mungkin gaganya kemarin bahwa ini Pak, fitur saya bisa meledak nih, bisa begini, bisa keluar kembang apinya gitu misalnya gitu ya, fitur saya tuh bisa cepet Bapak bisa langsung print laporan dan sebagainya.
jangan di situ dulu. Jadi sampaikan harus berpikir praktis, berarti kan kamu harus tahu tuh tipe bisnisnya mereka seperti apa. Nah kamu ngomong kalau pakai produk saya ini akan dapat profit apa. Nah bisa jadi itu juga apa ya, yang maksud berarti agile tadi, gak hanya saya harus lebih berhati-hati, saya berarti nanti harus minta DP dulu gitu, operatingnya ke situ malah justru menurut saya harus introspeksi diri. Jangan-jangan kemarin kita nggak ngomong tuh sama perusahaan itu bahwa kalau sekarang perusahaan merugi ya udah sharing profit dulu, jangan bayar deh, coba pakai aplikasi saya dulu, nanti kalau bapak dapat untung nanti kita akan sharing profit. Nah itu kan juga semacam apa ya, treatment untuk mengembangkan treatment kita ke customer gitu. Jadi bisa banyak hal yang kita lakukan. Kalau awalnya langsung DP nggak mau misalkan, terus alasannya begitu gitu ya, tapi sepertinya dia butuh gitu ya kan, kadang-kadang saya sebenarnya pengen beli deh tapi nggak bisa karena ada alasan yang begitu gitu. Atau mungkin memang beneran gitu kan Bet ya. Nah itu kalau kita kan udah main feeling nih, kalau udah apa namanya pengalaman beberapa kali ketemu udah kelihatan nih pasti itu sebenarnya, tapi memang dia nggak butuh. Ya udah sharing profit aja. Maka mungkin ada tipe-tipe customer yang menyampaikan bahwa saya itu ini takut malah jadi nggak bisa balance aktivitas bisnisnya, atau saya nggak bisa pakai produk kalian. Nah itu ketidaktahuan misalkan seperti itu. Maka sebenarnya di tim perusahaan rintisan ini harus ada orang-orang yang benar cepat dan agile, memahami konseptual si market yang mau kita tujukan. Jadi kayak tadi harus ada tuh yang ngerti ibu-ibu maunya apa. Kalau kamu jualan aplikasi berarti harus tahu, harus orang yang cepat, perusahaan itu tipe perusahaannya seperti apa, kondisinya seperti apa. Ya itu butuh soft skill yang sangat bagus. Nah ini yang saya ingin sampaikan juga berkaitan dengan yang saya sampaikan ke David. Jadi dari mahasiswa jangan berpikir bahwa pokoknya kalau di TI itu ya outputnya jadi developer, programmer, tester gitu aja. Tapi justru jadi product owner ya, jadi PO itu peluangnya sangat tinggi dan lagi dicari banyak perusahaan. Orang yang cepat bisa merelatekan seorang developer dan customer itu juga sangat tinggi. Dan itu profesi IT itu nggak hanya di situ-situ aja gitu, banyak hal, jadi product owner, jadi analis, jadi marketing yang bukan hanya jualan produk, tapi marketing yang tahu bahwa bisa menceritakan gitu ya ke customer bahwa kalau produknya ini dipakai apa, profitnya apa, tidak hanya uang ya misalkan gitu, tapi apa, kemudahan, kedapatan akses. Misalkan kalau kita bicara perusahaan yang memang di bidang teknologi informasi, startup seperti yang David punya. Nah, tinggal teman-teman merelatekan aja dengan proses bisnis yang kalian punya. Kalau jualan produk makanan misalkan, kemudian ada engine yang dibangun, berarti bagaimana kita juga menyampaikan di katalog kita misalkan itu ada satu privilege yang bisa dia dapatkan. Nah tadi kembali lagi sebenarnya value promotion sampai itu ada di GMC ya, gitu. Jadi memang elemen-elemen tersebut memang harus diisi. Betul. Dan benar-benar dipikirkan, diimplementasikan juga, make it ya come true, nggak hanya dream come true kalau caranya. Jadi ide harus diimplementasi dan harus dijalankan. Soal idenya ternyata masih primitif ya, masih dasar, itu mungkin yang bikin kalah itu dari kita adalah overthinkingan tadi kan sebenarnya. Iya, nggak apa-apa, itu manusiawi, tapi itu yang lain udah lari ya gitu, makanya tadi jalan harus takas. Yang lari tadi juga jalan juga kan awalnya kan juga berangkat juga kalau lari kan susah gitu. Nggak semudah seperti yang kita bicarakan. Mungkin ya, tadi lihatnya Tokped segitu besarnya gitu. Ya, Tokped itu juga berangkat juga gitu, berdarah juga. Dan yang saya garis besar juga tadi elemen PO itu sangat penting juga. Jadi bukan hanya di TI teman-teman mungkin yang nggak bisa ngoding gitu ya. Jangan insecure lah. Nggak bisa dong. Ya, pasti bisa. Nggak ngajar yang lain. Nggak, maksudnya nggak ahli lah. Tidak merasa expert di situ. Expert di situ. Saya perbaiki. Iya. Jadi memang yang tidak expert di coding jangan merasa insecure.
siapa tahu memang banyak. rezekinya di PO ya, di yang lain, di analis, di testing. tester, Jadi memang desainer. banyak ya, Betul. banyak ya, nggak ide itu nggak ngoding aja gitu. Kalau katanya dosen-dosen sini, ide itu nggak ngoding aja, banyak hal yang bisa teman-teman ambil gitu ya, bisa teman-teman ambil job desk-nya, dan itu sangat dibutuhkan di luaran sana Ya. gitu. Bahkan kalau kita pikirkan, kalau perusahaan atau developer lah gitu, developer tidak punya product owner, masalah nggak bakalan jalan gitu kan ya Bu, nggak bakalan Ya jalan. ini akhirnya tadi ketidaksesuaian dengan kebutuhan, Iya. gitu. Rekrutmen analis, betul. Itu kayaknya mendarah daging Dalam. banget, Ya, dalam tuh kayaknya, ya, dalam banget ya Dalam. gitu. Makanya dari tadi agak ke situ Iya. terus kayaknya. Jadi akhirnya memang pentingnya itu kita nggak kemudian apa ya, bahkan mungkin ada beberapa orang yang berpikir bahwa IT itu memang spesifikasi di situ. Bahwa justru yang kita tidak pikirkan selama ini adalah kita juga harus punya banyak experience gitu ya, atau pengalaman yang memang harusnya kita melatih diri kita menjadi product owner yang baik. Product owner yang baik itu apa sih? Yang agile, cepat gitu ya, tangkas untuk betul, terus memahami kebutuhan customer, kemudian memahami bahwa investor itu harus dijanjikan dengan seperti apa bahkan gitu ya. Jadi penting banget. Jadi product owner itu kan si pemilik produk gitu ya. Si pemilik produk itu bukan hanya si perusahaan tempat kita jualan aplikasi. Misalkan kalau kita ini ya memang peserta FBIM itu mahasiswa TI gitu ya, itu tidak hanya seperti itu, tapi justru produk tersebut mulai dari pencipta dan penggunanya nanti itu harus kita pahami kebutuhannya. Itu baru produk owner. Dan itu kalau kemudian tadi David bilang yang nggak expert di coding, kita juga bisa jadi product owner, betul. Nah, kenapa berarti bilang bukan jangan yang nggak bisa atau yang nggak ini? Karena kalau kamu sebagai product owner nggak tahu gimana terus menyampaikannya ke developer, nggak nyampe juga gitu. Jadi minimal algoritmatik, cara kontekstual berpikir digitalisasi, kemudian konseptual developing, konseptual how to create environment di proses developing team, kemudian bagaimana environment pada saat tester akan menyentuh mulai melakukan testing, itu juga harus ada pengetahuan ke sana. Tidak harus terampil, tapi pengetahuannya harus ada. Kan kita kalau ini karena saya dosen ya, jadi kalau misalkan di kurikulum itu membangunnya dari sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus di pembidangan. Umum itu keterampilan seperti soft skill dan sebagainya. Sikap juga soft skill sih, tapi spesifikasi yang lebih ke mensupport secara ini general. Kalau pengetahuan ya kita tahu lah spesifikasi pengetahuan. Jadi kalau kita jadi PO harus tahu bahwa harus ada logika yang berjalan, algoritma yang harus runut, dan gitu. Ada struktur yang harus kita strukturkan. Memang itu jadi suatu pola pengetahuan yang harus kita punya. Makanya pada saat tadi David menyampaikan, iya Bu, saya merasa sendiri bahwa produk itu sangat sekarang sangat dibutuhkan. Jadi artinya menurut kami kita berdua ya David ya, itu jangan sesempit itu pemikirannya. Jadi adik-adik pada saat jadi nanti pameran gitu ya, pada saat promo ada orang yang datang ke pasarnya atau nanti melihat di kan online nih ya sekarang kelihatannya itu kalau bisa jadi semakin ada hal yang bisa kita value-nya kita naikkan, jadi produknya itu juga siapa tahu ada yang tahu gitu kan, kita gitu nggak kemana. Tapi mungkin kedapatan dulu waktu kita beli prototipe pamerannya atau epic-nya yang luring ya Fed, itu kan juga banyak investasi, banyak dari teman-teman kita juga yang juga dapat investasi. Dan mereka ngasih cuma-cuma gitu. Ngasih cuma-cuma dengan ide teman-teman yang bagus, ya perusahaan itu bakalan investor itu bakalan loyal gitu. Bakalan loyal kalau idenya bagus. Tapi ide bagus itu kembali lagi, kalau gak ada ide yang kalau kita tim ngaco lah. Yang penting naif, iya, ini jalan dulu lah. Iya.
ada ide tulis jalan lagi gitu. Nanti kalau itu ternyata tidak bisa diimplementasikan, yang penting kita sudah pada di proses implementasi kan. Jadi come through-nya itu ada prosesnya, pasti nggak mudah dan nggak sebentar, dan nggak akan semudah apa yang saya dan David sampaikan juga. Kan Mas David ini ya, perlu teman-teman tahu, peserta FIM tahu, ada di titik ini juga tidak kemudian instan kan gitu. Teman-teman timnya Mas David di era itu juga nggak berarti tahu lah perjalanannya dari awal. Terus kalau ada seniornya di media, mungkin kalau lihat ya, itu juga nggak instan. Banyak hal yang atau teman-teman yang lain sekarang yang sudah merintis, saya yakin lihat podcast kita nggak dari dulu gitu. Iya betul gitu. Pasti banyak yang sudah hebat dengan pengalaman, tantangan, dan hambatan yang sudah. Bahkan mungkin Bu Rate belum pernah mengalami separah apa yang kalian hadapi, bisa jadi begitu. Karena kebetulan dulu pas zaman mahasiswa juga sama dengan Bu Rate juga sama seperti itu. Banyak hal yang memang harus kita jalani, tapi yang penting tetap hati-hati. Yang harus dijaga itu kan, karena kalau nggak sehat, jadi tadi gila. Salah kutip ya. Enggak kok, nggak ada mahasiswa TI yang gara-gara mata kuliah workshop atau bilang nggak ada. Tapi gila aja itu bagus. Nah, gila itu boleh. Betul. Jadi nggak gila yang stres itu, tapi bukan. Gila buat aja. Harus karena kalau ditanya tips membangun startup ya harus menjadi gila. Tadi saya pakai kata-katanya David deh, pakai gila. Terus diimplementasikan, rajin-rajinlah tetap ada di core kalian, jangan kok kesana gitu deh. Tapi yang justru harus dikembangkan adalah bagaimana tetap ada proporsi core yang sama, tapi kita bisa banyak hal sabar gitu, maksudnya jangan kok gitu perusahaan itu belok ke sana. Jadi tetap harus di jalannya gitu. Tapi kalau ada satu titik tertentu kita sudah menghitung banyak hal, karena berarti pernah ada di masa itu kayaknya nggak bergerak nih. Oke, kita udah tahu nih proporsinya kayak gimana. Ya saya pernah waktu masih dengan mahasiswa gitu ya, lulus setelah lulus dari 4, saya dan tidak terus kita nggak sesuai dengan apa yang kita yakini gitu. Waktu itu ya belum tikar iya gitu mengalami tapi bukan berarti saya tadi yang mental down pastilah gitu, apalagi masih umur segitu gitu ya, apalagi masih umur segitu kalian gitu. Nah tapi sebenarnya jangan salah sih, kalau udah umurnya dari saya udah ada anak gitu ya, udah aduh gimana caranya profit gitu udah kayak gitu terus sih pikirnya. Jadi sebenarnya nggak bisa jadi alasan sih umur atau apapun gitu. Saya pasti diketawain sama orang-orang kalau ngomongnya enak aja Bu Rati ngomong gitu. Kita kalau yang udah punya anak dan keluarga ya gimana caranya profit atau dapat untung, bener sih Fit. Jadi nggak ada alasan. Menurut saya tetap menjaga ide itu, tetap biar pure, biar murni gitu, tetap komit. Dan yang paling penting tuh sebenarnya dari kata kita lupa bahas adalah bagaimana kita punya tim yang punya motivasi tinggi dan sama. Tinggi aja nggak cukup karena akan individual, ya kan? Tapi kalau punya motivasi tinggi dan sama frekuensinya, itu akan jadi penting. Kenapa? Karena pasti kalau merintis perusahaan nggak bisa sendirian. Kenapa? Ya ini mungkin pengalaman saya ya, berbeda mungkin kalau dari pengalaman yang teman-teman yang lain gitu ya. Karena kalau sendirian itu berat. Kadang bahkan di Scrum aja kita punya 4 aktor ya. Dev team itu berbagai macam. Terus kemudian PO sendiri, Scrum Master gitu ya. Jadi yang harus kita highlight dari itu semua, ternyata satu pengembangan produk, developing produk software aja butuh tim, apalagi bangun perusahaan. Nah kalau ditanya, saya tuh paling gak terlalu ingin berteori ya. Kalau dari saya tuh meyakini bahwa tim yang punya motivasi tinggi dan sama satu frekuensi itu sebenarnya investasi yang mahal kan. Karena kalau kita punya tadi ya orang-orang yang berjiwa entrepreneurship seperti yang tadi David sampaikan, betul sekali. Kemudian orang-orang yang sangat merasa bahwa dia bagian dari perusahaan yang kita buat. Bahkan dulu pernah nggak ingat nggak waktu zaman mata kuliah PKSI, kalau saya tidak salah
di timmu, setelah dapat customer terus dapat customer lagi, terus kalian bingung Bu nanti ini gimana saya cara kerjakannya gitu, tapi ditolak saya, ya udah jadi founder gitu kan, jadi jadi CEO-nya, jadi direkturnya, berarti kamu meng-hire orang nggak apa-apa kan, saya bilang gitu. Jadi sudah harus segera naik level kalau ada tantangan baru. Nah termasuk salah satunya pada saat kita merasa tim kita yang sekarang jalan nggak mumpuni ngerjakan itu gitu ya, berarti kita harus naik level, yaitu sebagai orang leader gitu kan, bukan bersama tim ini lagi tapi juga harus meng-hire orang lain. Itu kan juga sebenarnya bagaimana kita membangun kecenderungan pengembangan dari bisnis kita. Kalau kita bicara bisnis kan bukan produk ya, bukan pengembangan produk, tapi pengembangan bisnis itu jadi penting. Jadi kalau kita udah nggak nutup dengan tim yang satu, berarti ya harus meng-hire orang. Itu contoh sih, sharing pengalaman aja, karena saat perjalanan saya yang mendampingi teman-teman di mata kuliah PSI maupun mentoring teman-teman di startup yang lain, maka saya sebenarnya punya tenan ibu-ibu. Jadi sekarang Bu Ranti banyak bukan UMKM. Jadi awalnya ibu rumah tangga murni gitu ya, terus sering buat apa gitu. Ada teman-teman, beberapa teman kadang ibunya teman anak saya sekolah gitu. Jadi mentoring ringan-ringan aja kayak WhatsApp gitu ya. Nggak pernah ketemu juga gitu. Sekarang itu diajari cara penggunaan digital marketing gitu ya, udah luar biasa. Makanya saya tuh sering dikirimi makanan apa-apa gitu, bukan karena masih merasa saya adalah investor dari sisi knowledge aja sih. Nah itu juga ya insya Allah jadi pahala juga ya, bukan berarti tujuannya berarti biar dikirim sering-sering gitu, itu alhamdulillah juga sih gitu. Tapi mulailah dengan hal seperti itu. Bisa jadi kalau kalian juga sharing tim itu juga akan memudahkan saudara kalian bisa baik lagi. Jadi banyak hal yang harus kita sharing ke orang juga untuk jadi tim tadi deh, terus tetaplah mengembangkan diri juga sebagai bagian dari tim. Jadi motivasi tinggi dan sama konsekuensi itu adalah hal yang paling penting sih juga dalam startup. Jadi kalau tadi investor kita bilang penting ya Fit ya, terus diri sendiri juga penting sebagai founder mungkin atau sebagai bagian salah satu tim, tapi teman kita itu juga penting gitu. Prestasi yang paling berharga. Betul. Kadang-kadang yang merusak dan membuyarkan itu kalau nggak punya yang satu frekuensi. Tapi itu kan tantangan macam-macam ya, ada yang dari customer-nya, ada yang dari timnya, ada yang dari investornya, gitu. Jadi tinggal gitu, baru bayarnya gimana kan gitu. Terus ada juga dari kejadian yang tidak kita duga sama sekali. Tapi ternyata saya sejauh yang saya tahu kita masih bisa melalui itu. Intinya banyak hal yang berat ya, sama-sama teman-teman yang awalnya mungkin sudah terbiasa aktivitas bersama gitu, luring ya, yang harus juga gitu. Ya, jadi garis bawah saya tadi berarti bilang bahwa kita besar, suatu startup besar dan sesuatu yang instan, ada pengalaman, ada sikap yang ditanamkan ke perusahaan itu sendiri, itu yang paling penting. Ya. Bahkan saya sendiri sedikit bocoran belum lulus saya. Belum lulus. Jadi setelah saya skripsi, alhamdulillah ketemu sama teman yang satu frekuensi. Dan memang berarti tahu sendiri, saya di kampus juga saya memang kurang expert lah di bidang coding memang. Dan saya kenapa sih gak difokuskan sekali ya, kan kata berarti seperti itu. Jadi alhamdulillah saya memfokuskan pada product owner. Dan setelah skripsi saya bertemu sama teman-teman yang sevisi. Kenalkanlah sama jagoan digital. Nah, di jagoan digital ternyata di kuliah ini penting banget gitu. Yang tadi yang namanya pengalaman, terus sikap, terutama sikap ya. Sikap ini sangat penting. Kalau bagi perusahaan jagoan digital kita bilang gini, kalau kamu mau sukses, ya sikapmu dulu diperbaiki.
kamu mau sukses tapi kamu tidur terus gitu. Kapan mau suksesnya gitu? Ya boleh dream gitu ya, boleh dream. Tapi ya dreamnya harus dalam posisi melek gitu, posisi kita aktif gitu. Ya berinovasi tadi, membuat startup tadi. Gitu. Jadi memang sikap dulu diperbaiki, sikap agile-nya juga. Gitu. Jadi iya cepat beradaptasi, terus tangguh juga. Iya, gitu. nggak lembek. Ya ketabrak titik. Iya, aduh. Ya itu harus ditanggulangi. betul. Dan memang pengalaman ya udah ditolak jadikan pengalaman. Ditolak jadikan sakit nggak apa-apa. Sakit nggak apa-apa. Kalau nggak punya rasa sakit bukan manusia ya nggak? Ya mereka jadinya Jadi angel. ya jadi jadi memang pengalaman itu ya harus dihadapi. Pengalaman harus dihadapi, terus perbaiki sikapnya dulu. Ya ketika nanti sikapnya udah baik, udah tahu siapa marketnya, siapa investornya gitu ya, itu jadi apa ya, jadi motivasi diri sendiri gitu. Dan itu bakalan jadi motivasi buat kita ke tim minimal ya, gitu. Jadi kalau kita jauh gitu ya semua itu bakalan berlalu dengan sendirinya. Dan orang kalau saya mengikuti di seminar bilang gini, 99% 100% dari tindakan kita yang dilihat itu hanya 1%. Yang dilihat hanya 1%. Apa 1%? 1%-nya adalah hasil. Sedangkan 99%-nya itu adalah proses yang tidak dilihat oleh orang lain. Jadi hasilnya itu bakalan ini berarti David kan gitu kan. Endingnya aja gitu. Tapi ya untuk mencapai itu butuh proses ya. Dan kita harus siap, harus kejar. Dan yang paling penting harus mulai dulu gitu. Dan bagus tadi yang terus belajar ikut seminar, webinar dan sebagainya. Karena kalau ini saya sebenarnya bukan expert yang benar-benar. Ini cuma sharing karena pengalaman jadi mentoring aja. Yang lebih expert, yang lebih jago tentang UMC, how to create startup bisnis dan sebagainya, lebih jago dari saya jauh. Saya bukan expert itu. Nah bagusnya dari dokumen saya adalah ikut dan belajar terus. Dan tidak kemudian menganggap dirinya udah pintar, udah gitu. Jangan, ya. Kalau saya sih gunanya insecure itu sih. Iya jangan. harus lebih segera ditingkatkan lagi. Insecure nggak apa-apa, tapi segera harus knowledge-nya ditambah. Iya tadi. Pengalaman sama pengetahuan. Iya, alhamdulillah. Tadi ketemu sama circle ya. Iya, betul. Circle penting. Nah, itu circle itu penting sekali. Jangan ketemu sama orang-orang yang overthinking. Ikut overthinking. Iya, kan kalau ada hadis yang mengatakan sampai hadis. Enggak, anggapannya gini loh. Orang ketika dekat sama orang penjual parfum bakalan ikut wangi. Tapi kalau orang ikut sama penjual ikan, ya itu. Tapi bukan berarti penjual ikan bukan berarti. Ini aja peribahasa aja gitu kan. Peribahasa aja gitu. Iya. Jadi memang circle itu penting. Dan memang kata berarti tadi webinar, seminar harus itu buat upgrade. Iya. Untuk ngamali minimal workshopnya bener-bener di workshop dari di TI. Oke. Jadi kesimpulannya tadi udah jelas ya. Tadi banyak hal ya. Yang penting jangan takut. Ya. Ada banyak tantangan, tapi jangan takut. Iya. Seperti yang dibilang Bu Ati tadi, memang sulit. Tapi ya ini harus dikerjakan. Tapi gila ide. Oke. Sekian mungkin podcast hari ini. Saya kembalikan kepada MC yang bertugas. Terima kasih berarti. Sama-sama. Terima kasih teman-teman yang sudah menyimak. Sekian dari saya David Christian mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.